Tidak ada yang lebih membingungkan daripada merasa jatuh cinta pada seseorang yang seolah baru, tapi hatimu mengaku pernah memilikinya. Begitu dalam, begitu akrab, namun tak bisa kau jelaskan kenapa. Jadi, bagaimana jika orang asing yang setiap hari kau lihat di kantor, ternyata bukan orang asing sama sekali? Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Check it out. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah memberi tanda bahwa sesuatu akan berubah hari ini. Aku duduk di kursi kulit favoritku di kantor lantai 25, ruangan yang luas dengan dinding kaca menghadap langsung ke hiruk-pikuk kota. Di meja, secangkir kopi hitam masih mengepul, sementara jemariku sibuk membalik halaman demi halaman laporan keuangan. Hidupku serba teratur. Waktu adalah angka. Kesuksesan adalah tujuan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan terlebih, tidak ada tempat untuk perasaan. Pak Marcel, sekretaris baru sudah datang. Suara Rina dari interkom memecah konsentrasiku. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihat. Suruh masuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan melangkah masuk dengan anggun. Langkahnya ringan, rapi, penuh percaya diri. Rambut hitam legam disanggul sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Selamat pagi, Pak Marcel. Saya Tari. Suaranya lembut namun tegas. Aku memandangnya beberapa detik terlalu lama. Ada sesuatu dalam dirinya, caranya bicara, cara matanya menatapku, seolah aku pernah melihatnya. Tapi wajahnya asing, dan aku bukan tipe yang percaya pada perasaan aneh semacam itu. Duduk, kataku, mencoba menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba muncul. Kita tidak perlu basa-basi. Di sini yang saya butuhkan adalah orang yang bisa bekerja cepat, cekatan, dan bisa diandalkan. Bisa? Dia mengangguk. Saya tidak akan mengecewakan, Pak. Aku mengangguk pelan. Baik, mulai hari ini kamu akan menangani semua jadwal saya, menyortir email, dan mengkoordinasikan komunikasi dengan tim. Saya tidak suka mengulang perintah 2 kali. Kamu bisa mulai sekarang. Dia berdiri, lalu keluar dengan langkah yang sama seperti saat masuk. Sekilas, aku melihat senyum tipis di bibirnya. Entah kenapa, senyum itu familiar. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Tari membuktikan bahwa dia bukan sekadar wajah cantik. Dia terorganisir, tahu prioritas, dan nyaris selalu tahu apa yang kubutuhkan sebelum aku memintanya. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, dan hanya kami berdua yang masih di kantor, aku berdiri di depan jendela, memandang lampu-lampu kota yang seperti bintang di tanah. Kamu tidak pulang? Tanyaku tanpa menoleh. Tari masih sibuk di mejanya, mengetik sesuatu. Masih menyelesaikan draft email untuk mitra dari Tokyo, Pak. Aku menoleh. Sudah hampir jam 10 malam. Dia tersenyum. Saya tahu, tapi kalau saya pulang sekarang, saya justru akan gelisah memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Aku tertawa kecil. Kamu mulai seperti saya. Dia tersenyum lebih lebar. Tapi ada kilatan aneh di matanya. Seperti kesedihan yang disembunyikan di balik lelucon kecil. Aku melangkah mendekat. Entah dorongan dari mana, aku berkata. Kalau kamu punya masalah, saya bisa jadi tempat cerita. Tari menatapku. Matanya jernih, tapi terlalu dalam. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah terbiasa menyimpannya sendiri. Lalu dia kembali mengetik. Percakapan berhenti begitu saja, tapi kata-katanya tertinggal lama di pikiranku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus bayang wajahnya. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin wajah itu muncul. Tidak, bukan wajah Tari, tapi seseorang dari masa lalu, seseorang yang dulu menghilang tanpa jejak, seseorang yang membuatku menggenggam amarah dan rindu dalam waktu yang sama. Namanya juga Tari. Tapi itu tidak mungkin.
Gadis itu menghilang bertahun-tahun lalu, tanpa kabar, tanpa alasan. Dan yang berdiri di hadapanku sekarang bukan dia. Wajahnya berbeda, sikapnya berbeda, atau benarkah berbeda? Aku menggeleng. Tidak, Marcel. Fokus, ini hanya kerja. Dan Tari hanyalah sekretarismu. Tidak lebih. Namun untuk alasan yang tidak bisa kujelaskan, hatiku berkata lain. Hari-hari semakin padat sejak proyek ekspansi Asia Tenggara dimulai. Proyek terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Semua mata tertuju padaku. Semua beban tertumpu di pundakku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menanggungnya. Sendiri Tari, dengan segala ketenangan dan ketelitiannya, jadi tangan kananku. Tanpa perlu banyak kata, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia bukan hanya sekretaris, dia jadi bagian dari ritme kerjaku. Bahkan napasku seolah mengikuti iramanya. Kami semakin sering bekerja hingga larut malam. Kadang tanpa sadar, aku membiarkan obrolan santai menyelip di antara jadwal rapat yang ketat. Dia mulai membuka diri, sedikit demi sedikit. Tentang hobi lamanya, tentang kenangan masa kecil, tentang seseorang yang pernah dia cintai. Tapi tiap kali aku bertanya lebih dalam, dia selalu mengalihkan topik. Ada alasan kenapa masa lalu sebaiknya tetap di masa lalu, katanya suatu malam, saat kami berdua makan malam instan di ruang meeting. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Padahal, aku penasaran. Bukan karena aku mencurigainya, tapi karena tiap kali dia tersenyum, aku merasa deja vu yang membingungkan. Seolah hatiku lebih dulu mengenalnya sebelum otakku mengingat siapa dia. Satu pagi, kami menerima dokumen penting dari Departemen Legal. Aku meminta Tari membantuku memilah mana yang harus diprioritaskan. Aku mempercayainya. Terlalu mempercayainya mungkin. Beberapa jam kemudian, aku sedang rapat dengan direksi ketika Tari masuk. Wajahnya sedikit pucat. Maaf, Pak. Ini mendesak. Katanya pelan, sambil menyerahkan sebuah map. Aku menerimanya, lalu membukanya tanpa banyak pikir. Dokumen audit keuangan, laporan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, tapi ada satu lembaran yang mencuri perhatianku. Tidak seharusnya itu ada di sana. Aku segera menutup mapnya. Terima kasih, Tari. Kamu bisa keluar dulu, kataku, berusaha tetap tenang. Dia mengangguk, tapi matanya tak lepas dari wajahku. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Dan aku tahu, dia membaca sesuatu dari ekspresiku. Malamnya, aku mendapati dia masih di ruang kerja, menatap layar laptopnya dalam diam. Aku mengetuk pintu, dia tersentak kecil. Ada yang mau kamu tanyakan? Tanyaku perlahan. Dia diam sejenak, lalu mengangguk. Laporan tadi pagi, saya membacanya. Saya tahu saya tidak seharusnya. Kamu membaca semua isinya? Potongku. Dia menatapku, serius. Tidak semua, tapi cukup untuk tahu bahwa perusahaan ini sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Jantungku berdebar. Rasa panik menyelinap di sela-sela logikaku. Itu bukan urusanmu, Tari. Dia berdiri dari kursinya. Bagaimana bisa bukan urusan saya? Saya bekerja di sini. Saya membantu menjalankan proyek ini. Dan saya... Dia terdiam. Nafasnya berat. Saya peduli. Lanjutnya lirih. Aku menatapnya. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Tari, dengar. Ini lebih rumit dari yang kamu kira. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan tidak semua kebenaran bisa diungkap begitu saja. Dia menunduk. Tapi saat dia menatapku lagi, ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan sekadar ketegasan, tapi luka lama yang menuntut penjelasan. Kalau begitu, jelaskan padaku satu hal. Apa? Dia menatapku tajam, tanpa berkedip. Kenapa kamu tidak mengenali aku? Waktu seakan berhenti. Suaranya menggema di kepalaku. Dadaku sesak. Dunia runtuh perlahan. Apa maksudmu? Dia melangkah maju, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Aku bukan orang baru dalam hidupmu, Marcel. Aku Tari. Bukan hanya sekretarismu, tapi mantan kekasihmu. Yang kamu biarkan pergi bertahun-tahun lalu tanpa pernah kamu cari.
Aku terpaku. Nafasku tercekat. Wajah itu, mata itu, suara itu. Semua menyatu dan menabrak memoriku yang selama ini terkubur. Tapi, wajahmu berbeda, bisikku. Dia tersenyum pahit. Waktu bisa mengubah wajah, Marcel. Tapi tidak kenangan, tidak luka. Aku nyaris tak bisa berdiri. Pikiranku kacau, emosiku berantakan. Kenapa kamu kembali? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku, mata berkaca-kaca. Karena aku ingin jawaban. Dan karena aku ingin tahu apakah kamu masih jadi orang yang dulu ku cintai. Atau sudah berubah menjadi lelaki yang rela menutup mata demi kesuksesan. Dia melangkah pergi tanpa menunggu jawabanku. Meninggalkan aku yang berdiri di tengah ruangan, menggenggam map kosong, dan hati yang penuh tanya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Tari tidak lagi sama. Tatapan matanya lebih dingin, nada bicaranya lebih tegas, dan langkahnya selalu cepat seolah ingin lari dari sesuatu atau seseorang. Dan aku terus dihantui bayang masa lalu yang perlahan mencuat dari lubang kenangan yang selama ini kutimbun dalam-dalam. Aku tak bisa tidur, tak bisa fokus. Setiap kali dia masuk ke ruanganku, aku ingin bertanya ribuan hal. Tapi lidahku keluh, karena sebelum aku sempat membuka mulut, dia sudah lebih dulu menurunkan pandangannya, seolah tak ingin melihatku lebih dalam. 3 hari kemudian, aku memanggilnya ke ruanganku. Pekerjaan kami menumpuk, tapi aku tak peduli. Aku butuh bicara, butuh penjelasan, butuh kejujuran yang tak pernah sempat kami ucapkan bertahun-tahun lalu. Tari, duduklah, kataku. Dia menarik napas, duduk pelan tanpa berkata-kata. Kenapa kamu pergi waktu itu? Tanyaku, langsung ke pokoknya. Dia diam sejenak, lalu menjawab, pelan. Karena kamu lebih mencintai ambisimu daripada aku. Aku mengernyit. Itu tidak adil. Tidak, dia menatapku, matanya tajam. Kamu tahu aku sakit waktu itu. Tapi kamu memilih rapat dengan investor di luar negeri. Kamu tahu aku butuhmu. Tapi kamu malah membatalkan janji kita malam itu demi acara makan malam bisnis. Kamu tidak pernah benar-benar ada. Aku terdiam. Tangan mengepal di atas meja. Sakit. Itu ternyata masih ada. Aku mencarimu, Tari. Setelah kamu pergi, suaraku serak. Tidak cukup keras, katanya cepat. Kalau kamu mencariku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukanku. Aku ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya bisikan, kamu berubah. Kita berdua berubah, sahutnya. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Cara perusahaanmu menjalankan bisnis ini. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Dia membuka tasnya, mengeluarkan salinan dokumen yang dulu secara tidak sengaja dia temukan. Meja kerja kami kini jadi saksi, bisu dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hubungan pribadi. Kontrak kerja sama dengan perusahaan distribusi di luar negeri. Mereka terlibat penggelapan pajak. Dan perusahaanmu menutup mata, bahkan membantu mereka menutupi laporan keuangan. Aku berdiri. Tari, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dunia bisnis tidak sesederhana itu. Aku tahu lebih dari cukup, katanya, berdiri menantang. Aku menyelidikinya, aku punya bukti. Kamu pikir aku hanya sekretaris yang mengetik jadwal dan menyeduh kopi? Aku terpaku. Aku masuk ke sini bukan hanya karena aku ingin bekerja. Aku datang untuk tahu kebenaran, untuk tahu apakah kamu masih orang yang sama, atau sudah menjual hatimu demi angka-angka di layar. Aku berjalan mendekat. Apa yang kamu mau dariku? Dia menatapku lama. Aku ingin kamu memperbaikinya. Aku ingin kamu mengakui kesalahan ini, menghentikan kerja sama itu, dan membersihkan nama perusahaanmu. Kalau tidak, dia membuka flash disk, kecil dari saku dalam jaketnya. Aku akan kirim semuanya ke media. Dan biarkan publik yang menilai siapa Marcel sebenarnya. Jantungku seperti dihantam palu. Antara cinta dan ancaman. Antara kejujuran dan pengkhianatan. Tapi matanya tidak berbohong. Dia tidak melakukannya karena benci, tapi karena kecewa. Karena dia masih peduli. Jadi ini balas dendammu? Tanyaku dingin. Dia menggeleng. Kalau aku ingin balas dendam, aku bisa melakukannya dari awal.
Tapi aku datang sebagai orang yang masih berharap kamu punya hati. Aku menutup mata. Tarikan napasku berat. Semua idealisme yang kupeluk selama ini, kini jadi jerat yang mencekiku sendiri. Semua kerja keras, reputasi, dan kepercayaan investor akan hancur hanya karena satu keputusan. Tapi, apakah semuanya layak jika dibangun di atas kebohongan? Tari menatapku, kemudian berjalan pergi tanpa kata. Suara langkah kakinya di lantai marmer menjadi gema paling menyakitkan yang pernah kudengar. Dia memberiku waktu, tapi waktu itu tak banyak, dan aku berdiri di tengah ruanganku. Dinding kaca tinggi itu kini seperti penjara. Semua yang pernah kubanggakan tiba-tiba terasa kosong, karena satu kenyataan menyentuhku lebih dalam dari apapun. Aku bisa kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya perempuan yang pernah benar-benar kucintai. Aku menatap layar laptop di depanku. Angka-angka dan grafik yang biasanya memberi rasa aman kini tampak asing, membisu dalam keheningan yang mengerikan. Rasanya seperti duduk di atas bom waktu. Dan waktuku hampir habis. Sudah 3 hari sejak konfrontasi itu. 3 hari sejak Tari meninggalkan ruangan ini dengan ultimatum dan tatapan yang menusuk dadaku. Sejak saat itu, dia tak banyak bicara. Profesional, dingin. Dan itu menyiksaku lebih dari kemarahan manapun. Aku menelusuri kembali dokumen-dokumen yang dia tunjukkan. Benar. Semuanya benar. Perusahaan kami terlibat dalam kerjasama kotor. Dan aku tahu, tapi memilih membiarkannya. Karena jika tidak, aku akan kehilangan segalanya. Investor, proyek besar, reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Tapi sekarang, aku sadar yang akan hilang jauh lebih besar dari itu. Pagi itu, aku memanggil rapat darurat dengan tim eksekutif. Wajah-wajah panik menyambutku saat aku masuk. Mereka tahu sesuatu tidak beres. Dan aku tidak berniat menyembunyikannya lagi. Saya telah memeriksa ulang kontrak kita dengan Pacifica Group, kataku, membuka rapat dengan tenang. Dan saya menemukan adanya penyimpangan serius dalam pelaporan keuangan dan pajak. Suasana mendadak sunyi. Beberapa dari mereka saling pandang, yang lain menunduk. Saya memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengan mereka. Efektif hari ini. Protes langsung terdengar dari kiri dan kanan. Marcel, kamu gila. Kita sudah menggelontorkan dana miliaran. Investor tidak akan tinggal diam. Ini bisa menghancurkan kita. Aku mengangkat tangan. Kalau ini menghancurkan kita, biarlah. Tapi aku tidak akan menutup mata lagi hanya demi angka. Salah satu direktur paling senior berdiri, menatapku tajam. Kamu tahu risikonya, Marcel. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini menyangkut ratusan karyawan. Aku menatap balik. Justru karena itu aku harus bertanggung jawab. Rapat bubar dengan wajah-wajah tak puas dan kemarahan yang tertahan. Tapi aku merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas. Malamnya, aku berdiri di depan ruang kerja Tari. Dia masih di dalam, mengetik sesuatu. Saat aku mengetuk pintu, dia hanya menoleh sebentar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya, kembali pada nada formal yang kaku. Aku masuk, menutup pintu perlahan. Saya sudah membatalkan kerja sama dengan Pacifica Group. Tangannya berhenti mengetik, matanya menatapku, penuh tanya. Dan saya akan membuat pernyataan resmi ke media minggu depan, menjelaskan semuanya. Dia bangkit dari kursinya. Kamu yakin? Itu bisa menghancurkan perusahaanmu sendiri. Aku mendekat, menatapnya dalam. Perusahaan bisa bangkit lagi. Tapi kalau aku kehilangan integritasku, atau kamu, aku tidak yakin bisa pulih. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, Marcel, bisiknya. Aku datang karena aku ingin percaya bahwa kamu masih bisa berubah. Aku berubah, Tari, karena kamu, karena kebenaran. Dan karena aku sadar, aku tidak mau kehilanganmu lagi. Tangannya terangkat pelan, menyentuh dadaku. Lalu bagaimana dengan kita? Aku menghela napas, menggenggam tangannya.
Aku tidak tahu apa yang bisa kita selamatkan dari masa lalu. Tapi kalau kamu masih mau, kita bisa mulai lagi. Dari awal. Dia mengangguk pelan, dan satu tetes air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. Kami berpelukan. Hangat, tenang, dan untuk pertama kalinya, tanpa beban. Beberapa minggu kemudian media heboh. Marcel Adrian, CEO muda yang terkenal ambisius, mengungkap praktik curang di perusahaannya sendiri. Skandal besar. Tapi juga langkah berani yang banyak menuai dukungan publik. Perusahaan sempat goyah. Tapi karena transparansi dan perbaikan yang nyata, perlahan kepercayaan mulai kembali. Dan aku tetap berdiri. Mungkin bukan sekuat dulu, tapi lebih jujur, lebih manusiawi. Tari tetap di sisiku. Bukan lagi sebagai sekretaris, tapi sebagai seseorang yang membuatku ingin jadi lebih baik. Setiap hari, kami tidak lagi bicara soal masa lalu, karena kami sudah terlalu sibuk membangun masa depan, bersama.